Sebanyak 24 mahasiswa Fakultas Hukum Matlaun Anwar, Banten melaksanakan kegiatan praktek lapangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Pandeglang. Menurut Eki, salah satu mahasiswa ilmu hukum semester 4 di Unma Banten, bahwa hari ini ada tugas dari dosen hukum perdata untuk mengikuti secara langsung jalannya persidangan yang merupakan kegiatan yang pertama dilakukan. Perkenalkan, nama saya Eki Nurbehaki. Saya mahasiswa ilmu hukum semester 4. Nah, terus hari ini dalam rangka kumpul-kumpul di pengadilan ini. Hari ini kami ada tugas dari dosen mata pengampu kami, dari Pak Saifullah, bahwa hari ini akan diadakan suatu pengadilan terkait dengan pelanggaran hukum yang mata kuliah kita, Pak. Nah, berarti ini boleh katakan praktek langsung di lokasi persidangan. Iya. Nah, dalam sidang sendiri yang akan diikuti pidana apa perdata nih? Ini masuknya perdata, Pak. Perdata. Nah, ini semester berapa? Semester 4. Neng? Sama. Nah, terus gini nih, di Unma sendiri tentang perkuliahan sejauh ini bagaimana? Perkuliahan di Unma sejauh ini alhamdulillah lancar, Pak. Cuma kemarin ada sedikit permasalahan di Fakultas Hukum sendiri, Pak. Nah, dengan adanya permasalahan ya, itu mengganggu kegiatan kampus nggak sih secara umum? Mengganggu sih tidak, Pak. Cuma ada sedikit itulah terkait permasalahan yang ada. Cuma ya sedikit permasalahan, cuma demo-demo gitu, Pak. Oh gitu ya. Yang mengganggu untuk masuk ke dalam kampusnya, Pak. Nah, adik-adik nih yang masih mengikuti kuliah di situ, pendapatnya bagaimana? Pendapat saya terkait demo-demo yang kemarin, sedikit mengapresiasi lah kepada para mahasiswa yang sangat kritis dalam menjalankan tugasnya sebagai agen of change ataupun agen untuk perubahan. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya buat Neng nih, biar sama-sama ini. Ya, hari ini kan ada agenda praktek di lapangan di tempat sidang. Nah, sementara sidang sendiri kan menurut informasi ini adalah perkara yang ada di Unma. Bagaimana, Neng? Ya, kebetulan permasalahan yang ada ini ya sesuai dengan MK kita ya sebagai fakultas hukum, jurusan hukum. Ya kita mengikuti ininya aja sih. Oke. Tugasnya ya. Supaya kita para mahasiswa hukum ini mengetahui proses persidangan itu seperti apa. Ada berapa mahasiswa yang hadir hari ini? Ada 21 dari kelas kita, Pak, semester 4. Ditambah dari semester 6 juga ada, semester 2 juga ada. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Abah Kumis. Ya, terima kasih. Pak, bisa kalau dengan Bang Kumis kan sudah nggak asing lagi lah. Oh, Bang Kumis. Tapi publik Pandeglang, Banten, khususnya netizen Bang Kumis kan pengen kenal juga Bapak ini siapa dan posisi jabatannya di mana, Pak? Ya. Terlebih saya mengawali dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, para netizen, ya, para masyarakat yang saya hormati dan saya banggakan. Terlebih dia berawal dari perkenalan. Saya nama Ipul Saifullah. Kebetulan saya dosen pengampu hukum acara perdata nih di Universitas Matlaun Anwar. Dan sampai detik ini SK saya masih berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hadir di Pengadilan Negeri Pandeglang ini dalam kapasitas sebagai dosen. Membawa ada 24 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya, hukum acara perdata. Dengan maksud supaya mahasiswa ini bukan hanya dijejeli oleh materi hukum, akan tetapi kalau mahasiswa hukum ini harus langsung praktek, mengetahui, mendengar, melihat, dan merasakan langsung bahwa hukum acara yang diajarkan di dalam sebuah teori hukum acara perdata itu seperti apa. Dan hari ini kami ajak 24 mahasiswa untuk melihat itu, proses persidangan berawal dari seperti apa, gitu kan. Nah, kebetulan hari ini ada perkara perdata di mana
ada tergugat, ada penggugat dan ada tergugat. Dan saya akan ajak langsung mahasiswa untuk menyaksikan persidangan ini, biar mahasiswa mengetahui bagaimana proses beracara di Pengadilan Negeri Pandeglang. Pak, apakah memang udah sering dilakukan? Apa karena hari ini kan ada momentum persidangan yang memang ada kaitan erat dengan Unma sendiri, Pak? Ya, mungkin hari ini sejarah pertama di Fakultas Hukum Unma Banten, ya, sejarah pertama nih Bang Kumis, mahasiswa diajak ke pengadilan negeri untuk melakukan praktek bersidang. Nih, ini catatan sejarah nih. Ini saya meletakkan sejarah pertama. Kalau biasanya itu adalah ada istilah PKR, praktek kerja lapangan. Nah, ini kebetulan bersentuhan langsung dengan materi hukum acaranya. Jadi ada perkara perbuatan melawan hukum yang digugat oleh kawan saya, Abang Misbahul Munir, kandidat doktor SHMH. Nah, beliau menyampaikan ada perkara gitu kan ke saya. Oke, kalau begitu saya izinkan saya dong ikut membawa mahasiswa untuk praktek gitu kan. Oh, boleh kata beliau begitu. Jadi saya jauh-jauh dari Serang nih Bang Kumis, karena saya tinggal di Serang. Kontak-kontakkan dengan mahasiswa, ternyata mahasiswa dari jam 8 katanya di sini. Luar biasa antusiasnya Bang Kumis. Nah, terus gini Pak, karena Bang Kumis kan terus mengupdate berita-berita tentang yang memang kemarin sempat viral dan jadi pembicaraan publik bukan hanya di Pandeglang, tapi yang namanya Universitas Unma Banten kan sudah dikenal. Bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia sudah mengenal nama itu. Dan dengan adanya peristiwa itu, menurut Bapak, apakah ada efek kepada para mahasiswa atau yang lainnya? Dengan peristiwa hukum yang namanya pemberhentian dekan Fakultas Hukum yang kami duga secara sepihak dilakukan oleh Rektor Unma Banten, ini efeknya luar biasa, eksesnya luar biasa. Ekses yang pertama, pendapatan mahasiswa baru per hari ini itu jauh panggang dari api. Pendapatannya yang harusnya di bulan Juni ini ya sudah yang biasanya dari tahun ke tahun itu di angka 400 orang sudah dapat mahasiswa baru ya. Tapi faktanya hari ini menurun. Mungkin karena gejolak ini juga. Yang kedua, selain terhadap mahasiswa juga enggan melakukan perkuliahan karena disinyalir para pimpinannya telah diduga melakukan perbuatan melawan hukum, ya akhirnya kan mahasiswa punya kesimpulan sendiri, Bang Umi. Kita diajarkan hukum, tapi pimpinan-pimpinan di universitas malah diduga melanggar hukum. Pikiran mereka ini seperti itu. Nah itu. Terus yang ketiganya, Bang Umi, yang tidak kalah penting, per bulan ini, mulai pegawai Unma, mulai dari OB, Satpam, Staf dan dosen, itu belum per tanggal hari ini tanggal 5, belum satu pun yang menerima honor. Ini penting untuk dicatat karena ini hajat hidup orang banyak. Dan ada surat edaran untuk bisa legowo menerima tidak ditunda pembayaran. Ya, ini penting karena ini hajat hidup orang banyak, 600 orang loh. Tapi ini Bang, kenapa sampai terjadi defisit anggaran? Sementara informasi kemarin juga terjadi adanya pungli terhadap para mahasiswa. Menurut Bapak bagaimana itu? Salah satu indikator kenapa ada defisit anggaran karena sedang kacaunya administrasi di Unma Banten. Yang pertama, apa kekacauan itu? Dilihat dari sistem informasi akademik universitas itu sedang error hari ini. Sehingga mahasiswa mau bayar itu cicilannya berapa, tunggakannya berapa, dia nggak tahu. Akhirnya dia nunda pembayaran, Bang Kumis. Harapan ke depan bagaimana Pak untuk Unma agar lebih besar? Ke depan, pengurus besar Mako Anwar harus berbenah sebagai lembaga tertinggi dari pimpinan universitas. Itu adalah pengurus besar Mako Anwar. Ya.
harus berbenah, dan orang-orang yang diduga melakukan kelalaian, maladministrasi dan lain sebagainya itu harus dikikis habis. Jangan lagi ada di kampus Unma karena ini merusak. Ya, betul. Ya, termasuk para pimpinan-pimpinan yang diduga melakukan hal-hal yang kurang baik lah dari perspektif hukum, ini harus dikeluarkan, diganti dengan orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya idealisme kematlahul anwaran. Ya, idealisme kematlahul anwaran itu susah Bang Kumis. Orang di Unma itu cuma cari uang, cari makan, bukan mau membesarkan Unma. Gitu loh Bang Kumis. Ini idealisme saya yang disampaikan ke Bang Kumis bukan tanpa alasan. Karena saya mengabdi di Unma per hari ini sudah menginjak di usia 14 tahun. Luar biasa. Nah, Pak, dengan tadi bicara idealisme ya, pastilah dari sejumlah dekan, dosen, tenaga pengajar di sana kan tidak semuanya yang tidak memiliki idealisme. Tetapi saya yakin gimana pun juga tadi sebagai konsep idealisme seorang Unma, intinya gini Pak, ke depan itu Unma itu harus bagaimana gitu loh, agar Unma ini tetap berjaya dan besar dikenal dunia. Ya, yang pertama berbenah diri dari internal dulu, itu yang pertama. Karena nggak mungkin kita mempromosikan sebuah universitas ke dunia publik, ke publik, kalau di dalamnya keropos. Di dalamnya itu harus orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya idealisme, orang-orang yang ingin membangun. Ya, bukan hanya sebatas mengambil keuntungan. Karena Unma ini milik umat, bukan milik personal Bang Kumis. Gitu loh. Saya pribadi orang luar, saya prihatin. Saya tiga perguruan tinggi yang saya tempuh di Unma. Sekolah tinggi Ilmu Syariah Matul Anwar, Ilmu Hukum Matul Anwar, Pasca Sarjana Matul Anwar. 3 coba. Berarti udah berapa tahun tuh? Belum saya sebagai tenaga kerja honorer di Unma. Ya, saya mengundurkan diri per tanggal 1 Januari kemarin. Oke. Karena saya udah lelah. Gitu Bang Kumis, kira-kira. Terima kasih Pak. Ya.